Hai, saya Betty dari Health. Dalam webinar ini kita akan membahas hak-hak Anda jika Anda telah memutus kontrak. Ingatlah bahwa pemberitahuan tertulis 1 bulan harus diberikan oleh salah satu pihak jika kontrak dihentikan. Namun, Anda harus meminta saran dari konsulat atau help sebelum Anda mengakhiri kontrak karena hal ini bisa rumit. Jika Anda merencanakan untuk memutus kontrak tanpa memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya, Anda perlu mengetahui bahwa kecuali Anda memiliki alasan yang sah, Anda mungkin harus membayar kepada majikan Anda. Majikan Anda berhak mengklaim uang ini. Salah satu alasan yang sah di mana Anda dapat memutus kontrak tanpa pemberitahuan dan tanpa harus membayar majikan Anda adalah jika Anda belum digaji dalam waktu 1 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, menurut hukum Hong Kong, majikan Anda telah melanggar kontrak dan Anda dapat menganggap bahwa pemutusan kerja terputus disebabkan oleh kesalahan majikan atau constructive dismissal. Alasan sah lainnya adalah jika majikan Anda sering kasar kepada Anda, misalnya meneriaki Anda, mengkritik pekerjaan Anda, menyuruh Anda tidur di lemari atau di kamar mandi. Dan Anda hidup di dalam ketakutan bahwa majikan Anda akan memukul Anda. Daftar ini tidak ada habisnya. Anda dapat mempertimbangkan untuk memutus kontrak dan mengajukan klaim untuk constructive dismissal. Jika salah satu situasi ini mungkin terjadi pada Anda dan Anda ingin mengajukan klaim untuk constructive dismissal, Anda perlu tahu bahwa ini sangat sulit dan jarang berhasil. Anda akan membutuhkan banyak bukti seperti tanggal, waktu kejadian, foto cedera, dan kondisi tempat tinggal Anda, serta rekaman audio, video tentang apa yang dituduhkan terhadap majikan Anda. Bahkan dengan bukti, hal tersebut terbuka bagi penafsiran atau interpretasi hakim dan Anda tidak pernah bisa yakin bahwa Anda akan memenangkan kasus Anda. Jika dokter mengkonfirmasi bahwa Anda tidak dalam kondisi sehat dan tidak bisa untuk bekerja, dan Anda telah bekerja selama lebih dari 5 tahun, pada majikan yang sama, Anda dapat mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan atau tanpa harus membayar sebagai pengganti pemberitahuan kepada majikan Anda. Mungkin Anda harus pulang untuk mengurus keadaan darurat, atau Anda tidak suka menjadi pekerja rumah tangga dan berencana untuk memutus kontrak dengan memberikan surat pemberitahuan 1 bulan sebelumnya, atau pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan. Anda tidak diwajibkan memberitahu majikan Anda apa alasannya. Dalam situasi ini, kami perlu melihat dan memeriksa uang apa saja yang mungkin menjadi hak Anda, dan kami memerlukan beberapa informasi dari Anda. Pertama, tanggal kontrak Anda dimulai, dan apakah ini kontrak pertama Anda atau bukan? Jika ini adalah kontrak pertama Anda, tanggal tersebut adalah tanggal Anda tiba di Hong Kong. Kami juga perlu mengetahui gaji bulanan Anda. Kemudian, kami perlu tahu tanggal terakhir Anda bekerja. Jika ada, kami perlu melihat salinan surat pengunduran diri Anda dan juga surat lainnya yang diminta majikan untuk Anda tanda tangani terkait pemutusan hubungan kerja Anda. Dan terakhir, kami perlu melihat salinan kontrak, visa kerja, dan Hong Kong ID Anda. Setelah kami memiliki informasi ini, kami akan memeriksa dan melihat setiap kemungkinan hak-hak yang mungkin layak Anda dapatkan. Sekarang kita akan membahas masing-masing hak ini satu persatu. Pertama, apakah ada gaji yang belum dibayar? Hal ini termasuk untuk semua pekerjaan yang sudah Anda lakukan sejak terakhir kali Anda digaji. Misalnya, jika Anda digaji pada tanggal 15 tiap bulan dan hari kerja terakhir Anda adalah tanggal 25, maka Anda berhak untuk gaji 10 hari. Kedua, kami akan melihat pembayaran pengganti pemberitahuan dan apakah Anda memberikan surat pemberitahuan yang benar kepada majikan Anda. Jika Anda langsung meninggalkan pekerjaan Anda dan tidak memberitahu majikan Anda atau tidak memiliki alasan yang sah, Anda mungkin harus membayar kepada majikan Anda.
majikan Anda berhak mengajukan klaim atas uang ini. Jika Anda pergi sebelum periode pemberitahuan Anda selesai, maka Anda akan diharuskan membayar kepada majikan untuk hari yang tersisa dalam periode pemberitahuan Anda. Ketiga, kami akan memeriksa dan melihat apakah Anda harus melakukan pembayaran untuk hari istirahat, hari libur resmi, cuti sakit yang dibayar, dan cuti tahunan. Misalnya, jika Anda pergi sebelum kontrak Anda berakhir, cuti tahunan Anda akan dihitung secara prorata. Jika Anda telah melampaui hak cuti tahunan Anda mungkin harus membayar uang kepada majikan Anda. Keempat, kami akan memeriksa berapa lama Anda sudah bekerja dengan majikan Anda untuk mengetahui apakah Anda berhak untuk long service payment atau uang pesangon. Ini adalah pembayaran khusus dan aturannya berbeda, dan kami akan membahasnya dalam webinar terpisah. Jadi pastikan untuk melihatnya jika menurut Anda hal ini perlu untuk Anda ketahui. Ada biaya tiket pesawat dan tunjangan perjalanan. Majikan Anda diharuskan membayar transportasi Anda menuju dan dari alamat yang tertera pada kontrak ke alamat mereka di Hong Kong. Ini berarti mereka harus memberi Anda penerbangan ke Hong Kong di awal kontrak, juga penerbangan pulang pada akhir kontrak Anda. Serta penerbangan lanjutan seperti ferry atau bis yang mungkin juga diperlukan. Majikan dapat memutuskan apakah akan membayar tiket pesawat atau memberi Anda uang tunai. Jika Anda yang membayar tiket Anda di awal kontrak dan belum diganti, Anda berhak untuk mengklaimnya. Anda juga berhak atas tunjangan perjalanan sebesar 100 Hong Kong dolar per hari. Saat ini harga tiket pesawat sangat bervariasi karena COVID-19. Jadi ini perlu diperiksa di situs web untuk mengetahui harga terbaru dan buat salinannya untuk ditunjukkan kepada majikan. Terakhir, kami akan memeriksa untuk melihat apakah majikan berhutang kepada Anda atau Anda berhutang kepada majikan. Beberapa contoh untuk hal ini, mungkin ada penggantian biaya pengobatan, kehilangan atau kerusakan properti majikan, atau gaji yang diterima lebih awal. Pastikan Anda memiliki tanda terima untuk setiap penggantian biaya yang ingin Anda klaim. Mungkin majikan Anda tidak mengetahui semua hak Anda. Jadi, memeriksa ulang dengan konsulat atau help untuk uang yang akan Anda terima adalah kebiasaan yang baik. Anda harus selalu meminta rincian uang yang akan Anda terima dan menyimpan salinannya. Jangan menandatangani dokumen apapun kecuali Anda sepenuhnya memahami dan setuju. Kami telah menyiapkan daftar periksa untuk Anda tentang poin-poin penting, tentang kemungkinan hak-hak atas pemutusan kontrak Anda oleh majikan. Jika tidak, silakan hubungi help melalui WhatsApp, Facebook, telepon, atau email. Anda juga dapat mengunjungi kantor help selama jam kerja. Kami berharap Anda akan menonton lebih banyak webinar kami yang akan datang.